Pada video kali ini, Anda sedang melihat Gateway 3D versi 2021. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang user interface atau tampilan pengguna dari Gateway 3D. Di bagian atas di sini ada akses menu, namanya adalah menu bar. Nah, di bagian sini, di area kotak sini, ini namanya adalah ribbon toolbar. Kemudian kita pilih new, kita bisa pilih template. Nah, ini adalah tampilan barunya ya, tampilan menu kosong ketika kita membuat desain. Nah, saya ulangi kembali ya, ketika sudah masuk ke tampilan menu, di atas tadi masih sama ya, ini ada namanya menu bar. Lalu yang membedakan di bagian sini, di toolbarnya jadi ada banyak ya, di ribbonnya ya maksudnya ya. Ini lebih banyak ya, di menu bar lebih banyak, terus di ribbon juga lebih banyak gitu ya. Dan di sini ada banyak sekali tab yang bisa kita akses, dan juga ini ada aplikasi pendukung yang bisa kita akses juga. Kemudian di sini kita bisa menambahkan bentukan. Di sini saya tambahkan blok. Di sini ya saya tambahkan blok ya. Nah, di sini ada information ya. Ada information atau tooltips istilahnya, yang kalau kita klik dia bisa menampilkan tips dari tool tersebut. Di sini tinggal kita baca saja. Lalu kemudian di bagian sini ya, di bagian ini yang sekarang sedang muncul di sebelah kiri, ketika kita mengklik sebuah komen, maka itu istilahnya adalah comment panel. Nah, comment panel ini berisi atau bisa kita setting-setting ininya, nilai-nilai dari komen yang sedang kita aktifkan. Nah, ini misalnya saya masukkan, lalu tinggal saya setting saja besarnya seperti apa. Di sini tinggal kita atur-atur saja dimensi-dimensi dari si komen yang kita masukkan. Nah, di bagian bawah ada namanya status bar. Status bar ini dia akan memberikan kita informasi ya, status dari desain kita ketika kita melakukan desain. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada namanya pick tool. Pick tool ini di bagian tengah sini ya. Ini ada berbagai macam tool-tool yang bisa kita ambil di bagian tengah sini ya. Namanya pick tool. Jadi untuk mengambil secara cepat langsung dari sini. Kemudian kita bisa berikan fillet. Nah, di sini ketika sudah kita bentuk ya, sudah menjadi sebuah bentuk, maka yang sebelah kiri, kalau tadi sebelumnya dia istilahnya comment panel ya. Comment panel itu ketika dia aktif suatu fitur, itu istilahnya comment panel. Nah, ketika sekarang sudah tidak ada aktif fitur, ini namanya adalah manager ya. Nah, di sini ada manager. Nah, manager ini berisi dari historical atau urutan pembuatan 3D yang kita buat. Seperti tadi ada blok, ada juga tambah fillet. Nah, di sini juga ada button replay yang bisa kita play. Nah, di sini nanti dia akan menunjukkan historinya by ini ya, by klik satu persatu di sini ya. Nah, di bagian atas ini ada namanya dokumen aware toolbar. Jadi fungsi-fungsi ini ya, tampilan. Jadi secara umum kita bisa menyeting tampilannya, bisa isometric view dan lain sebagainya. Atau juga di sini kita bisa switch menjadi 2D environment. Jadi kita bisa masuk ke gambar kerja langsung dari sini. Tinggal kita pilih di sini kita mau ukuran kertas apa, maka kita akan masuk ya. Nah, di sini kita tinggal letakkan saja standard view dan juga proyeksi-proyeksinya. Oke, nah di sini sebentar. Ini saya tutup dulu. Nah, ini tinggal kita masukkan proyeksi-proyeksi yang kita butuhkan. Nah, kemudian di sini ada exit icon. Jadi kita bisa, kalau kita klik dia akan kembali ke environment sebelumnya, di mana environment sebelumnya adalah pembuatan partnya tadi ya. Ini saya klik. Nah, dari part ketika saya exit lagi,
Nah, maka di sini akan muncul ada suatu tab, istilahnya adalah Object Manager. Jadi dia memberitahukan objek apa saja yang sudah saya desain, yang sudah kita desain di dalam ini ya, dalam part yang tertera di sini namanya masih default, yaitu ada part, ada juga drawing. Pada Gateway 3D kita bisa membuka file dengan tipikal seperti ini ya. Jadi dia istilahnya adalah multi object file management. Jadi di dalam satu file dia ada berisi banyak file lainnya. Contohnya ada assembly, ada 2 dimensi sheet atau drawingnya, ada juga part-partnya di bawah sini, dan ada satu file lagi yaitu istilahnya cam plan. Nah, tapi di sini tidak ada contohnya ya. Nah, ini ketika kita buka, nah di sini ada manager ya, yang tadi di awal. Nah, kalau kita klik yang di bawahnya, ini adalah assembly manager. Jadi menunjukkan ini ya, memanage data-data dari si assembly-nya, seperti constraint dan juga file-file atau part-part yang ada di dalam assembly-nya. Nah, satu lagi adalah view manager. Ini memberikan tampilan ya, tampilan-tampilan dari file kita ya, dari Gateway 3D kita yang sedang kita berikan. Lalu ada lagi di sini namanya visual manager. Jadi berfungsi untuk mengaktifkan visual-visual, seperti contohnya adalah di sini kita mau shadow ya, double klik, kita tampilkan bayangannya. Kemudian di bagian bawah sini ada istilahnya manajernya ya. Jadi manajernya ini bisa kita hide atau kita hilangkan dengan mengklik button di bawah sini. Nah, nanti dia hilang. Untuk menampilkannya tinggal kita klik lagi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di bagian sini ada namanya output dialog ya. Jadi fungsinya untuk memberikan output bagi kita ketika kita melakukan desain. Nanti misalnya ada error, nah maka kita bisa membaca errornya apa dari output yang ada di sini. Dan output ini pun bisa sifatnya hilangkan atau tampilkan, bisa ya, dengan mengklik atau menonкlik yang ada di sini. Kemudian untuk menu ribbon, kita bisa minimize ataupun kita bisa maximize dengan mengklik tombol yang ada di sini. Lalu selanjutnya untuk di Gateway 3D, kita juga bisa mensupport banyak pilihan window atau jendela. Di sini bisa untuk menampilkan file kita ya, dari hasil desain kita mau keluarkan atau melihat secara langsung juga bisa. Dan ini ada berbagai macam menu juga yang bisa kita keluarkan ya, menu window-nya ya. Nah, ini kalau kita mau perbesar tinggal kita double klik saja untuk memperbesar kembali tampilannya. Nah, oke, seperti itu adalah dasar-dasar dari user interface dari Gateway 3D. Silakan bagi rekan-rekan untuk membiasakan lebih lanjut supaya terbiasa dengan user interface dari Gateway 3D. Terima kasih.